Hai Sobat Pintar, jumpa lagi dengan Kak Kiki di sini, Tentor Biologi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TO UTBK tahun 2021. Nah, soal-soal ini itu sudah ada di aplikasi Aku Pintar, di fitur Tes Pintar. Jangan lupa buat cek di aplikasi ya. Nah, sekarang kita bahas yuk satu persatu soal-soal apa aja yang ada di TO UTBK 2021. Nah, sobat, gimana? Sudah dikerjakan belum? Yuk, sekarang kita bahas sama-sama. Nah, di sini ada dua pernyataan tentang sistem sirkulasi yang ada pada amfibi dan reptil. Jadi, kita perlu garis bawahi bahwa amfibi dan reptil ini merupakan dua spesies yang berbeda. Dan dia memiliki sistem sirkulasi yang berbeda karena struktur jantungnya yang berbeda. Jadi, pernyataan pertama di sini adalah benar. Kemudian kita cek pernyataan yang kedua, amfibi memiliki dua atrium dan dua ventrikel, sedangkan reptil memiliki dua atrium dan satu ventrikel. Nah, ini yang perlu kita cermati sobat. Jadi, yang memiliki struktur jantung mirip dengan manusia itu adalah reptil. Jadi, reptil di sini dia memiliki dua atrium dan dua ventrikel. Jadi ini sama dengan atrium itu adalah serambi jantung, dan ventrikel ini adalah bilik jantung. Jadi dia reptil di sini memiliki struktur yang sama seperti manusia, yakni dua atrium dan dua ventrikel. Sedangkan amfibi dia itu memiliki dua atrium tetapi bukan dua ventrikel, dia cuma satu ventrikel. Jadi di sini pernyataan kedua adalah salah. Jadi sobat pintar bisa simpulkan di sini adalah pernyataan benar dan alasan yang salah. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang C. Gimana sobat? Sekarang kita bahas yuk soal berikut ini tentang metamorfosis pada kata. Jadi metamorfosis kita cek pernyataannya. Pernyataan di sini yang pertama itu menyatakan bahwa metamorfosis pada katak dipengaruhi oleh produksi hormon tiroksin oleh kelenjar tiroid. Jadi metamorfosis, ya kita perlu cek apakah metamorfosis itu benar dipengaruhi oleh hormon tiroksin atau tidak, dan apakah hormon tiroksin ini benar betul diproduksi oleh kelenjar tiroid. Jadi di sini metamorfosis, banyak penelitian yang menyatakan bahwa metamorfosis pada katak itu dipengaruhi oleh hormon tiroksin. Karena ketika terjadi proses metamorfosis itu tiroksin diproduksi lebih banyak. Jadi dia ketika terjadi metamorfosis dia akan naik. Jadi dapat disimpulkan bahwa tiroksin ini memang mempengaruhi proses metamorfosis. Dan dia juga benar bahwa diproduksi oleh kelenjar tiroid. Jadi pernyataan yang pertama ini benar.
Kemudian kita cek pernyataan yang kedua. Reseptor tiroksin pada inti sel menyebabkan perubahan ekspresi gen. Jadi ini terkait dengan istilah genotip yang mempengaruhi fenotip. Ketika terjadi metamorfosis di sini, itu tiroksin akan merangsang gen yang ada di inti sel, salah satu gen yang ada di inti sel, untuk merombak struktur genotipnya. Jadi nanti metamorfosis di sini itu kan terjadi perubahan fenotip di katak tersebut. Jadi yang semula dia memiliki ekor, berudu berekor, menjadi berudu tidak berekor. Kemudian katak dewasa, jadi dari katak yang semula kecil menjadi katak dewasa, itu pun juga terjadi perubahan penampakan pada tubuhnya atau istilahnya disebut dengan fenotip. Nah, di sini reseptor tiroksin yang merangsang inti sel untuk merombak genotip akan mempengaruhi fenotip sehingga terjadi istilahnya metamorfosis. Jadi perubahan bentuk tahapan yang signifikan dari kecebong hingga katak dewasa. Jadi ini pernyataan yang kedua itu juga benar. Dan keduanya, seperti yang Kak Ki jelaskan tadi, ini terkait dengan alasan dan pernyataan dan alasan ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk jawaban ini, untuk pertanyaan ini adalah pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan sebab akibat yang gimana sobat, gampang atau susah soalnya? Nah, sekarang kita bahas sama-sama yuk. Yang ditanyakan di sini adalah tentang struktur DNA. Jadi, DNA itu memiliki struktur yang antar basa satu dengan yang lain itu dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Jadi, ada yang istilahnya lebih kuat dan ada yang lemah katanya. Tergantung jumlah ikatan hidrogennya. Jadi kita lihat pilihan jawabannya, kita lihat bahwa di sini ada urasil, di sini jelas salah ya sobat, karena urasil itu dimiliki oleh RNA, sedangkan DNA itu adalah timin. Jadi kalau dikonvert ke RNA, maka timin diganti dengan urasil. Yang di sini ditanyakan hanya DNA, jadi urasilnya tentu kurang tepat. Nah, di sini ada ikatan yang namanya timin, itu berikatan dengan adenin. Nah, ikatannya itu adalah hanya 2. Sedangkan guanin dan sitosin itu dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Jadi, semakin banyak ikatan hidrogen, maka dia semakin kuat. Jadi, ini cuma 2. Sedangkan di sini guanin dan sitosin ada 3. Otomatis yang terkuat adalah ikatan antara basa guanin dan basa sitosin. Jadi pernyataannya yang benar adalah yang keempat. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah otomatis yang B.
Gimana sobat, masih ingat nggak dengan mitokondria? Nah, mitokondria ini merupakan salah satu organel penting yang berperan dalam respirasi sel. Nah, mitokondria ini memiliki struktur yang sangat unik. Dan ada beberapa peneliti yang menganggap bahwa mitokondria ini merupakan evolusi dari bakteri yang bersimbiosis dengan sel, kemudian dia itu hidup di dalam sel, sehingga dia menetap di situ dan menjadi salah satu organel dari sel itu. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam mitokondria itu ditemukan juga DNA. Nah, strukturnya itu mirip sekali dengan bakteri batang. Jadi seperti yang kita ketahui itu kita tahu bahwa struktur DNA itu lonjong dan di dalamnya itu ada struktur melengkung seperti ini. Nah, di sini itu ada outer membrane, membran luar. Kemudian ini ada inner membrane. Kemudian di sini itu ada permukaan yang berbentuk melingkar ini, melengkung-melengkung. Nah, ini merupakan krista. Nah, ini di dalamnya di sini itu ada DNA. Nah, DNA di sini maka letaknya itu ada di bagian matriks. Nah, matriks inilah di mana terdapat DNA. Jadi, untuk pernyataan pertama itu benar. Beruntai ganda dan berbentuk sirkuler. Nah, seperti DNA pada bakteri, DNA pada mitokondria itu juga berbentuk sirkuler dan beruntai ganda. Dan sirkuler. Tidak selalu bulat gini ya sobat, dia sirkuler melingkar tapi nggak bulat seperti ini. Pastinya pada kenyataannya tidak bulat tapi dia sirkuler. Kemudian ini juga benar sobat. Yang ketiga, diwariskan secara maternal. Jadi dia itu maternal ini dari ibu. Nah, kenapa demikian? Karena ketika terjadi pembuahan, mitokondria pada sperma itu hanya terdapat di ekor. Dia berfungsi penting dalam pergerakan ekor sperma untuk menembus perlindungan dari sel telur. Jadi ketika masuk dan dibuahi, ekor dari sperma itu akan terputus sehingga mitokondria yang ada di diri kita itu berasal dari ibu saja atau dari diwariskan secara maternal. Jadi yang pernyataan ketiga ini juga benar. Kemudian yang keempat, laju mutasi rendah. Nah, di sini karena dia mungkin karena strukturnya itu sirkuler, jadi dia cenderung memiliki laju mutasi yang tinggi sobat. Jadi ini kurang. Dia memiliki laju mutasi yang tinggi. Jadi kita bisa simpulkan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah pernyataan 1, 2, 3 yang benar, yakni yang A. Nah sobat, itu tadi beberapa soal dan pembahasan soal UTBK tahun 2021 biologi bersama Kak Kiki tentunya. Semoga pembahasan tadi dapat membantu sobat pintar untuk belajar mandiri di rumah ya. Nantikan juga kelanjutan dari pembahasan biologi di episode berikutnya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.